Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai kegiatan produksi dan kegiatan distribusi, kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan konsumsi. Yuk kita perhatikan bersama-sama penjelasan berikut ini. Setiap orang memiliki kebutuhan yang beragam dan berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan konsumsi. Nah, apakah itu kegiatan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Berpakaian atau mengendarai kendaraan adalah contoh kegiatan mengurangi nilai guna, dan makan adalah contoh menghabiskan nilai guna. Perlu dipahami bahwa tidak semua kegiatan menggunakan barang adalah kegiatan konsumsi. Mengendarai kendaraan misalnya untuk keperluan sehari-hari, benar itu adalah kegiatan konsumsi. Namun mengendarai kendaraan untuk membawa barang dagangan adalah kegiatan produksi, bukan kegiatan konsumsi. Konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pendapatan, harga, faktor selera, faktor iklan, perkiraan harga di masa yang akan datang, dan faktor sosial. Nah, bagaimana tindakan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan pendapatan yang dimilikinya dijelaskan melalui teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen terdiri dari teori kardinal dan teori ordinal. Teori kardinal disebut juga pendekatan marginal utility, didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh dapat diukur secara kuantitatif, seperti dalam bentuk uang, jumlah, atau buah. Pendekatan ini beranggapan bahwa tingkat kepuasan total yang diperoleh konsumen dipengaruhi oleh berbagai jumlah barang yang dikonsumsi. Konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya sesuai dengan pendapatan yang dimiliki. Tingkat kepuasan konsumen dapat diukur secara kuantitatif. Tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin menurun. Dalam pendekatan ini digunakan konsep total utility dan marginal utility. Utility sendiri adalah derajat seberapa besar sebuah barang atau jasa dapat memuaskan kebutuhan seseorang. Total utility adalah kepuasan total yang dinikmati oleh konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara keseluruhan. Sedangkan marginal utility adalah tambahan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen dari setiap tambahan barang atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut yang mendasari hukum utilitas marginal yang semakin berkurang atau the law of diminishing marginal utility. Menurut hukum ini, jumlah tambahan utilitas yang diperoleh oleh konsumen akan semakin menurun dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Hukum tersebut diperkenalkan pertama kali oleh Hermann Heinrich Goosen, yang selanjutnya dikenal dengan nama Hukum Goosen I. Hukum Goosen I berbunyi bahwa jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun semakin lama kenikmatan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Contohnya ketika kita merasa haus dan ingin minum air putih, pada gelas pertama kita akan merasa nikmat, dan ketika kita belum puas kita akan menambah minum gelas kedua bahkan sampai gelas ketiga. Namun semakin bertambah air yang kita minum, maka kenikmatan itu akan semakin berkurang bahkan sampai hilang. Itu disebabkan karena kita sudah tidak merasa haus lagi. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia bukan hanya mengkonsumsi satu jenis barang, tetapi menggunakan berbagai jenis barang. Lalu bagaimana mereka mengatur pengeluaran yang demikian banyak tersebut sehingga dapat memaksimumkan kepuasan? Karena pendapatan terbatas, maka pemenuhan berbagai kebutuhan akan didasarkan pada pertimbangan mendesak tidaknya suatu kebutuhan. Dalam menyikapi persoalan di atas, Goosen mengatakan bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Artinya, unit terakhir dari masing-masing produk yang dikonsumsi memiliki nilai yang sama. Pernyataan ini dikenal dengan nama Hukum Goosen II. Berikut penjelasan teori ordinal.
Teori ordinal atau teori nilai guna ordinal adalah teori yang menyatakan bahwa nilai guna tidak dapat diukur dengan angka-angka secara absolut, melainkan hanya dapat dibandingkan. Sehingga kepuasan konsumen hanya dapat dilihat dengan menggunakan preferensi, membuat peringkat, ranking, urutan kombinasi barang yang dikonsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Teori ordinal menggunakan kurva indiferensi, yakni kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Kurva indiferensi memiliki ciri-ciri yakni turun dari kiri atas ke kanan bawah, cembung terhadap titik nol, tidak saling berpotongan, dan semakin jauh kurva indiferens dari titik nol menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Contohnya ketika kita ingin mengkonsumsi es krim dan donat. Dengan uang yang kita miliki, kita harus bisa menentukan dalam jumlah berapa es krim dan berapa donat yang dapat memberikan kepuasan yang sama. Jika kita ingin mengkonsumsi es krim lebih banyak, maka kita harus mengurangi konsumsi donat. Jika kita ingin mengkonsumsi donat lebih banyak, maka kita harus mengurangi konsumsi es krim. Dari data di tabel tadi, maka kurva indiferensnya adalah sebagai berikut. Titik A, B, C, dan D adalah titik kombinasi konsumsi es krim dan donat yang memberikan kepuasan yang sama. Hal ini mengandung arti bahwa setiap orang akan menentukan dalam kombinasi mana ia dapat mengkonsumsi barang yang dibutuhkannya. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai kegiatan ekonomi. Semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah wawasan kalian tentang ekonomi. Sampai bertemu di materi ekonomi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.